Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Mudah-mudahan rutinitas kita ini bisa istiqomah, ya, bisa ajeg ya, dalam rangka sami-sami belajar nuntut ilmu. Nah, minggu yang lalu ya kita sudah serangkai masih Gusti Allah menginformasikan kepada kita kaitannya dengan orang munafik, ya kan. Wa minan nasi mayu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushidu ala ma fi qalbih, kan, wa huwa alladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yulqul harsa wa nas. Nah, ketika mereka berpaling dari Kanjeng Nabi saat itu, maka mereka selalu berupaya untuk membuat kerusakan. Apa wujud kerusakannya? Di antaranya menghancurkan tanaman-tanaman, ya, membantai binatang ternak dan segalanya itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Sungguh Gusti Allah itu tidak akan menyukai orang-orang yang bahkan ketika mereka waidakila lahut taqilaha akhodatsul ijjah, bahkan ketika mereka diajak bertakwa kepada Gusti Allah, maka justru dengan kesombongannya itu dia melakukan dosa, kan itu. Nah, itu makanya kita harus waspada. Ternyata kelompok manusia seperti ini itu ternyata diawetkan oleh Gusti Allah, diawetkan. Nah, sampai sekarang masih banyak. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jangan kapok-kapok ya untuk gitu. Karena apa? Karena kita yakin fahasbuhum ya jahannam. Sungguh orang-orang yang melakukan kemunafikan, yang melakukan seolah-olah dia, maka tempat yang paling dijanjikan oleh Gusti Allah itu fahasbuhu jahannam. Kalau walabi salmihat, sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat tinggal, sejelek-jelek, ya, naudzubillah min. Nah, tetapi ada juga kan wa minan nasi, karena itu yang yang mengajak dirinya itu mengorbankan dirinya, mayyashri nafsahu, kan, mengorbankan dirinya, menjual dirinya untuk mencari hidupnya semata-mata keridhaan di jalan Allah, kan itu. Minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Nah, satu paket ayat itu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang munafik dan bagaimana orang-orang yang belajar untuk melakukan sesuatu kehidupan di dunianya itu, mengorbankan dirinya di dunia itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diteruskan, orang-orang yang seperti itu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Nah, kan minggu yang lalu kita sampai di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Fis-silmi atau fis-salmi itu boleh dibaca
kasroh sinnya atau dibaca fathah sinnya itu boleh. Wa ya ayyuhalladzina amanu he tiang-tiang ingkang beriman, nah tiang-tiang udhulu manjingo sira kabeh pisilmi atau pisalmi ing dalem manjing masuk agama Islam kafatan hale utuh. Kafah itu. Nah, ini kenapa saya baleni lagi supaya kita sama-sama belajar bahwa wujud dari kafah halun minas salmi ay bi jami'i syara'ihi, yaitu masuk kepada seluruh ajaran Islam, berupaya. Nah, kita berupaya karena ada hal-hal yang bersifat fardiyah dan ada hal-hal yang bersifat ijtimaiyah. Jadi kalau dipecah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jadi wujud dari tuntunan Islam itu ada yang bersifat fardiyah itu dan ada yang bersifat mujtamaiyah. Ada hal-hal yang berhubungan dengan pribadi dan ada hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, kalau diurai pedomannya itu ada ibadah mahdo, ada muamalah, ada munakahat, kan itu, ada siasah dan ada jinayah. Ya, itu yang mungkin dalam beberapa hal ada yang menjadi tanggung jawab individu secara mutlak, contohnya sholat. Nah, itu wajib individu, ya, per individu. Ya, siapapun orang yang ngaku Islam, maka sholat ini menjadi kewajiban semuanya yang ngaku Islam itu. Nah, hubungannya sama Allah dan ma'anas, karena itu sholat itu sebagai pengakuan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo ilmu saestu sholat itu, mulai dari syarat sahnya, rukunnya, ya. Akimu sholah itu kan ketika kita dijelaskan aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu hak-hak sholat itu. Wa atimul hajja wal umrota, juga hak-haknya haji dan umroh itu. Syarat sahnya haji, syarat sahnya umroh, rukun haji, rukun umroh, sunah-sunahnya haji, sunah-sunahnya umroh, karena itu. Karena ini hubungannya individu haji itu. Makanya manis tato'a ilaihi sabila. Kalau memang sudah mencukupi puasa. Nah ini insya Allah kita ini sudah mau mendekati bulan Ramadan, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu Ramadan yang lalu kita mengumumkan untuk ganti genteng. Alhamdulillah selesai gentengnya itu, alhamdulillah. Nah, Ramadan ini targetnya kita ininya plafonnya biar kelihatan indah, plafon masjid belakang. Nah itu setelah plafonnya mungkin kacanya supaya tidak itu plafon yang sana ya. Kalau yang ini masih bagus belum ya. Maunya sih ngecat, tapi ngecatnya nanti tahun depan saja ya. Jangan tahun sekarang plafonnya. Jadi mudah, alhamdulillah dari bapak dan ibu itu terkumpul dana selama hampir setahun mengumumkan itu ya 200 berapa itu, 200 itu lebih ya, itu. Nah, kurangnya ditutup oleh dana tabungan yayasan. Sekarang tabungannya sudah habis ya, makanya nanti rada ini. Jadi wala itu menjadi syariat itu hubungannya dengan kenapa kita harus cinta dengan masjid ya, barangkali kita termasuk man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sinten mawon yang ikut membangun masjid, maka Gusti Allah akan membangunkan istana kita di surga nanti. Nah, kalau masjidnya enak kan nyaman kan, ibu-ibu sholatnya juga nyaman. Dan saya murni ini
masjid ini dari awal saya ikut membangun tahun 90-an itu kita murni ini mengandalkan sumbangan dari jamaah dan orang, termasuk jamaah itu. Jadi syariat Islam itu yang mahdoh, itu yang mahdoh, puasa, haji, sholat, nah itu mahdoh semua, termasuk zakat, infak, sodakoh, itunya mahdoh itu. Jadi adapun untuk sosialnya kategorinya itu apa? Nah, yang kedua muamalah. Jadi kafah itu harus juga muamalah. Muamalah itu hubungannya dengan sesama manusia. Nah, muamalah ini ada yang hubungannya dengan ma'isyah dan ada hubungannya dengan munakahat. Makanya kita ini hubungan biologis, apa namanya, kemudian membangun sistem keluarga itu diatur oleh agama kita ini. Mencari rizki diatur oleh agama kita ini, diatur halalan thayyibah. Nah, yang paling berat ini, nah kalau dua ini mahdoh dengan muamalah dan munakahat itu alhamdulillah dari sisi apa namanya, sisi regulasi di negara kita sudah diatur secara baik ya. Nah, yang belum itu siasah dan jinayah, kaitannya dengan hubungan pengaturan orang banyak. Nah, ini di dunia ini kompetisi pengaturan orang banyak itu dibedakan menjadi sekuler, di mana kehidupan beragama tidak boleh ikut campur urusan orang banyak. Yang kedua ya religius, di mana ajaran agama juga diadopsi untuk mengatur orang banyak. Nah, di negara kita ini memang negara kita bukan negara Islam, tetapi negara yang didirikan oleh masyarakat, oleh penduduk, oleh warga yang beragama. Makanya sedikit banyak negara kita pun sudah mengadopsi kepentingan-kepentingan penataan orang banyak dengan nilai-nilai Islami ya, contohnya undang-undang dasarnya dan segalanya. Itu untuk, jadi jangan sampai ada dugaan, ada tuduhan bahwa negara kita belum mengadopsi. Sudah kafahnya untuk memang jinayah memang belum. Nah, jinayah itu hubungannya dengan penertiban hukum-hukum yang berhubungan dengan kejahatan dengan orang banyak. Nah, pidana memang belum, itu secara bertahap, karena bahkan hukum pidana negara kita masih mengadopsi warisan kolonial, Wetboek Panstapreh. Nah, WPS KUHP kita ini masih KUHP warisan. Nah, ini untuk kafah ke sana itu memang membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesadaran. Nah, yang paling berat tuh membutuhkan kesadarannya. Mahdohnya bagus, muamalahnya bagus, ning korupsi itu kan namanya Abdul Ghafur, kan korupsi namanya Abdullah, ya sholat barang, haji barang, berjilbab barang. Tapi kenapa kok OTT? Nah, itu berjilbab, itu kok OTT. Nah, ini kesadaran untuk syar'i kafahnya itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan siasah dan jinayah memang masih kecil. Jadi kesadaran individu kitanya sendiri masih kecil gitu loh. Jangankan kita membuat membuat regulasinya, wong kesadaran individunya aja masih kecil. Haji, korupsi itu kan sudah haji berkali-kali, korupsi berarti kan kesadaran. Nah, disinilah kita dituntut udhulu fisilmi kafah. Jadi individunya yang harus wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan ojo sampai awakmu kabeh orang-orang yang beriman manut. Nah, manut maring ajakanipun atau maring jalanipun setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu adalah musuhnya paling nyoto. Nah, di sini ya kita urusan mahdoh
pardiahnya kadang-kadang tuntas, tetapi urusan muamalah, urusan siasah, urusan jinayahnya masih ngenut ajakan setan. Rabi contohnya, akeh sing meteng dhisik kan itu, naudzubillah itu kan itunya tuh enggak kafah syar'i. Nah, itu makanya monggo bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya joko, yang punya gadis pun ngantos kebablasan ya. Sebab dusone nang wong tua. Kalau durung rabi, tahu-tahu kebablasan, nah itu sing dosa wong tuane. Ya karena apa? Karena wong tuane gak iso didik kan. Nah, itu gak iso. Jadi jangan sampai. Nah, ini beratnya kita itu di situ. Muamalahnya gak gitu. Maisahnya itu, cari rizkinya itu kadang-kadang ya sedikit-sedikit dengan cara-cara yang batil. Naudzubillah min dzalik. Jangan melihat banyaknya, Bu. Yang penting halalan thayyibahnya yaitu yang harus kita. Nah, sekarang ini negara kita juga sedang mulai menggencarkan untuk bisa mendidik ya para produsen makanan dan minuman yang menjadi bahan dasar perilaku kita itu kan sangat tergantung makanan supaya tidak menjadi kulul lahmin nabata min haram, maka digencarkan sekarang ini. Nah, ya itu. Saya 2 minggu ini sudah melatih terus itu, melatih dosen-dosen tokoh dari seluruh perguruan tinggi agama negeri maupun swasta untuk punya jadi calon pendamping yang bisa mendidik ya, mudah-mudahan nanti masjid ini juga sebagai pelopor lah untuk bisa membuat ekosistem pembudidayaan cara mencari rezeki yang halal. Ya mudah-mudahan aja koperasi kita nanti ya di setting koperasi yang betul-betul bisa menjadi contoh di dalam berbisnis yang islami kayak apa. Nah, monggo di pengurus-pengurusnya saya berharap ini berpikir untuk separah. Begitu juga yang nyewa-nyewa tempat ke kita ini kita ikat dengan perjanjian, kita literasi ya supaya nasi goreng betul-betul nanti halal, bebeknya goreng juga halal, bakso es campurnya juga halal. Itu supaya betul-betul bisa memberi ini, tidak termasuk wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, ini mereview apa yang sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu terkait dengan munasabah ayat-ayat yang kita lanjutkan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'in zalaltum, nah ini juga sama. Fa'in zalaltum mangko ceglong. Jadi jalaltum itu karena keceglong, ya, terjelungup, ya itu. Ya, fa'in zalaltum mongko lamun condong sira kabeh orang-orang yang beriman ini kejelungup, ya. Aimiltum tegese condong, milah itu makanya milata Ibrahim Hanifa, kata ada ayat kejelungup ya, kejeglong. Dari mana? Dari perbuatan apa? Anid dukhuli fi jami'ihi, ing dalem manjing, duhul itu manjing, melebu, fi jami'i ing dalam sekabehane tuntunan Islam. Kalau kita sudah kafah, tahu-tahu kejeglong lagi, ya kembali lagi kepada ngaji terus, sholatnya rajin, kemana-mana ya. Tahu-tahu cik campur-campur,
antara kelakuan apik karo kelakuan elek. Makanya di sini fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kalau awakmu kabeh tiang-tiang yang beriman kejeglong lagi setelah kalian mendapatkan penjelasan, mendapatkan ajakan kebaikan, paham. Makanya dosanya orang ngerti dengan dosanya orang yang tidak ngerti itu berat, dosanya orang yang sudah ngerti. Makanya ada ungkapan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, kalau dia sudah ngerti ternyata tidak mengamalkan, mu'azabun min qabli ubadil wasan, maka orang tersebut akan diancam, disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala, sebelum orang-orang musyrik. Bayangkan, nauzubillah min zalik. Makanya di sini tantangan. Nah, fa in jalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, kalau sekiranya kamu ini kejeglong lagi setelah kamu ngerti, ya, setelah mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan, ya itu. Makanya di ini serangkai itu nyata dengan yang ayat yang atas di dalam penjelasan itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wala tabi'u khutwati syaiton, itu fa in jalaltum mim ba'di ma ajakumul bainat fa'lamu annallaha azizun hakim. Itu beratnya di sini ibu-ibu nggih. Makanya kan kaburon maktan indallah antakulu mala taf'alun. Tetapi memang ini kalau memang berupaya untuk merubah diri, berupaya untuk memperbaiki, berupaya untuk hijrah. Nah, ini baru berubah. Hijrah itu berubah min amali sayyiat ila amalil khair hasanat, kan, dari perbuatan-perbuatan yang jelek berhijrah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Istilah hijrah ini kan ngetren sekarang ini. Jadi untuk orang-orang yang dulunya mursal, nah kemudian jadi orang baik. Yang dulunya tidak berhijab jadi berhijab, hijrah. Yang dulunya biasa mabuk-mabukan kemudian tobat jadi orang yang baik. Nah itu insya Allah kalau orang seperti ini istimewa. Nah ini yang disindir ini kan orangnya sudah ngerti, sudah belajar dalam pemahaman kebaikan, ning kelakuannya cik belum berubah kan itu. Ning kelakuannya cik ora berubah. Nah, kan orang seperti itu dikategorikan orang yang terjerat jalan setan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ketika sholat itu dihayati betul, Bu. Paling tidak kita ini berapa kali sehari, Bu, yang diwajibkan itu? Pinten berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim yang diwajibkan 5 kali. 17 kali sesuai dengan banyaknya jumlah rokaat. Karena mau surat Al-Fatihah itu makanya hayati betul ketika ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, mugi panjenengan nedahaken dumateng kula jalan ingkang lurus. Dihayati betul itu ketika sholat itu. Ya, ihdinas siratal. Bayangkan saking angelnya menggapai siratal mustaqim, paling tidak kita ini ya nyuwune nang Gusti Allah, mepet nang Gusti Allah kan itu. Supaya kita terhindar dari khutuwati syaiton itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang wajib saja itu 17 kali. Dereng sing sunah-sunahe. Kalau panjenengan rajin sunah
Yang menyatu dengan sholat wajib namanya sunnah apa, Bu? Sholat sunnah apa namanya? Qobliyah, ba'diyah, itu namanya sholat apa? Rawatib. Itu berapa rakaat coba kalau dihitung rawatib? Masa kok cuma 12? Sebelum sholat subuh ya qobliyah ya, berapa qobliyahnya? 2. Ba'diyahnya ada nggak setelah sholat subuh, Bu? Boten wonten nggih. Setelah sholat subuh itu boten angsal sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Ada tiang pejah boleh disolati habis sholat subuh. Ada sholat qodho karena panjenengan keturun. Sebenarnya sholat isanya keturun 12 sampai subuh. Nah, ngejar jamaah. Nah, sholat duhur itu ada qobliyah dan ba'diyah. Sholat asar apa? Qobliyah. Nggih. Ba'diyahnya angsal boten? Enggak boleh, nggih. Jadi habis sholat subuh dengan habis sholat asar ini tidak boleh ada sholat selain karena ada sebab. Ya boleh kalau ada sebabnya itu. Qobliyah maghrib ada boten? Ada ya. Jadi Rasulullah kalau nganjurkan juga qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Qobliyah isya dan ba'diyah isya. Ba'diyah isya ditambah dengan apa? Sakwitire. Kalau memang khawatir malamnya tidak bangun. Kalau yang biasa bangun malam, sholat sunnah witir itu disunatkan terakhir dari rangkaian sholat malam. Nah, itu. Itu yang namanya sholat sunnah rawatib. Belum lagi sholat sunnah yang mu'akad. Contohnya sholat duha. Sholat apalagi? Sholat awabin bainal maghrib wal isya. Kalau tiang-tiang sepuh dulu rajin itu. Terus sholat malam. Sholat malam itu bisa sholat tasbih, sholat hajat, sholat taqarrub. Nah, itu sholat apalagi? Sholat tahajud. Nah, itu sholat malam itu banyak kalau mau. Ya, nah. Jadi totalnya dengan sunnah-sunnahnya kalau itu ya lebih dari 17 tambah ya itu ihdinas siratal mustaqim itu disuwun sangat. Nah, karena apa? Kalau boten disuwun sangat ya Pak inzalaltumnya masih dominan ya. Kejeglong lagi itu sing ngaji terus-terusan cik kejeglong apa maneh sing ora ngaji, sing jamaah terus-terusan cik kejeglong apa maneh sing ora jamaah ya. Sing ngaku Islam tuh bahkan digambarkan itu tadi ya baidallahu ittaqillah ya, kalau ketika Gusti Allah menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah bagi orang munafik justru dia dengan sombongnya melakukan dosa ya itu monggo. Makanya Rasulullah ini ya memberi contoh konkret tentang tuntunan Islam itu yang paling berat itu ya memang hubungannya dengan sesama manusia. Karena sama Gusti Allah itu sudah urusan sendiri-sendiri, farda. Tapi kalau sudah urusan dengan sesama manusia ini abot. Banyak kita nggak kroso, boten kraos. Nah kalau sudah seperti ini, ya Gusti Allah mengingatkan kepada kita, ojo sampai awakmu sudah menjadi orang yang Islam bahkan sempurna, ya, terus kejeglong lagi, kejeglong. Itu makanya ihdinas siratal kados nopo siratal mustaqim niku ya Allah karena siratal ladzina an'amta alaihim yaniku dalanipun tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat ya
bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan bukan jalannya orang-orang yang kesasar. Magdub dengan bolin itu bukan berarti orang yang tidak ngerti, sudah ngerti. Mung yaitu tadi keceglong. Magdub itu orang-orang yang yang tercela, terhina, ya magdub kan dimarahi, kan itu magdub orang yang dimarahi, dimurkai itu. Makanya artinya kan dimurkai. Dimurkai bukan orang yang tidak ngerti, orang yang sudah ngerti. Mung jalaltum keceglong. Berat memang kalau nauzubillah. Nah, untuk orang-orang keceglong itu hukumannya lebih berat. Makanya ada, karena kabron maktan indallah antakulu mala taf'alun, kan itu. Perbuatan yang dibenci oleh Gusti Allah itu awam mengerti mung ora iso praktek. Makanya berat. Jadi ustaz, jadi kiai, jadi mubalik itu jangan dianggap wah enak ya, oleh amplop kesana kemari disanjung koyo-koyo nah, tahu-tahu masuk nerakanya disi dewe. Enak kali jenengan ngantuk-ngantuk cek oleh pahala jenengan, seneng mawon oleh ya. Sing ngrungokno seneng mawon wis lungguh langsung ngorok gak apa-apa, yang penting niate seneng. Nah, itu oleh pahala. Kados kula sadurunge ditakoni dhisik. Nah, makanya jangan gampang-gampang jadi mubalighah itu kok, apalagi kalau salah. Makanya ada cerita ketika Imam Abu Hanifah sedang memberi pengajian di depan jamaahnya orang banyak. Wah, lo tahu-tahu di tengah lapang tempat ada anak kecil dolanan. Ya, dan jenenge anak kecil kan dolanan untuk sampai akhirnya Imam Abu Dah mengingatkan, anak kecil, ojo dolanan kok awakmu ceblok ndasmu nanti bocor. Loh, itu sampai 3 kali. Begitu diingatkan kok gak mari-mari anak kecil ini, parani sama Abu Hanifah. Begitu diparani, loh anak kecil justru jawab, wahai Imam Abu Hanifah, panjenengan mengingatkan saya dengan orang banyak. Itu kalau panjenengan keliru maka jenengan akan mendapatkan kutukan dari mansana, yaitu kalau orang banyak itu mempraktekkan apa yang jenengan jelaskan dan penjelasan jenengan salah, maka jenengan akan mendapatkan siksa dari sekian banyak orang yang mendengarkan jenengan. Tetapi kalau saya ceblok dari mainan saya, maka yang sakit hanya saya sendiri. Jadi jenengan itu fa'abtau bi ghairi ilmin fa'adolu wadolu. Panjenengan nasihati orang dengan tanpa ilmu, maka kamu akan sesat menyesatkan. Akhirnya nangis Imam Abu Hanifah. Oh, ternyata anak kecil itu hebat. Setelah ditelusuri, ternyata konon menurut riwayat itu anak kecil itu perwujudan dari malaikat Jibril. Yang mengingatkan kepada Imam Abu Hanifah. Habis itulah Imam Abu Hanifah akhirnya introspeksi, ya. Semua hartanya banyak diperuntukkan untuk perjuangan, ngaji dan ngarang kitabnya berhenti, ya. Akhirnya dia bertahanus, ya. Akhirnya mencari pembimbing spiritual. Seorang alim Imam Abu Hanifah, akhirnya dia mencari guru spiritual. Ketemu menurut riwayat itu guru spiritualnya Syekh Ja'far As-Shadiq, ya, salah satu cicit dari Rasulullah. Oleh Syekh Ja'far As-Shadiq ini, makanya kalau orang-orang yang belajar tasawuf, belajar thariqah, ya, mesti salah satu mursyidnya itu
nyantolnya kepada Syekh menurut riwayat itu. Nah, ketika dia mau berguru dites lagi, ya dites. Karena Imam Abu Hanifah diajak oleh temannya, ayo saya punya guru spiritual. Setelah ketemu, namanya Syekh Al-Ja'far As-Shadiq. Begitu temannya ini mengenalkan, wahai sang Syekh, wahai guru kula niki wonten ulama hebat, nama Imam As-Sabit bin Nu'man, Imam Abu Hanifah. Beliau ini ahli di bidang fikih, usul fikih, hadis macam-macam. Nah, begitu setelah temannya itu memperkenalkan, akhirnya Syekh Ja'far As-Shadiq ngetes. Imam Abu Hanifah, saya mau tanya sekarang. Katanya kamu ini ahli usul fikih yang bisa melahirkan hanya teori kias. Kias itu teori analog, teori yang membandingkan. Saya tanya, orang perempuan kalau haid itu tidak boleh sholat, dan sholatnya tidak perlu ganti. Tapi kalau orang perempuan itu puasa, tidak boleh puasa tetapi wajib qadha. Saya tanya, sekarang yang utama itu ibadah sholat apa ibadah puasa? Dites. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, ya ibadah sholat, karena sholat itu as-sholatu ra'su kulli ibadatin. Sholat, loh sholat gak oleh diganti, tapi puasa kok wajib diganti. Ada 3 pertanyaan, gak bisa jawab. Akhirnya angkat tangan, kalau gitu manut. Nah, akhirnya diingatkan, wahai Imam Abu Hanifah, dalam beragama itu satu, gak oleh banding-banding. Kalau kamu banding-banding dalam beragama, berarti cikatut karo teorinya iblis. Iblis itu selalu membanding-banding. Awakmu wahai Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Akhirnya takluk. Nah, habis dari situlah Imam Abu Hanifah akhirnya masuk ke dalam dunia thariqah lah dalam sekarang. Itu. Nah, cerita Imam Abu Hanifah ini hampir sama dengan cerita Imam Ghazali, ya. Sehingga Imam Ghazali masuk ke dalam dunia tasawufnya itu juga setelah diingatkan oleh anak kecil. Makanya kita jangan ngeremehkan. La tahtakir syai'an saghiran muhtaqar, katanya Imam. Jangan kamu meremehkan sesuatu yang kecil, Wa inna asalati dama al ibar, sungguh dari lubang jarum dari mata jarum yang kecil itu, dari lubang jarum yang kecil itu bisa mengalirkan darah. Makanya muncullah ada istilah undur makol wala tandur mankol. Nah, itu supaya kita tidak kejeglong itu. Jadi banyak ulama-ulama dulu itu ya juga sadar betul ya kehebatan yang simbolik itu ternyata ketika diingatkan itu. Nah, kalau kita enggak, kadang-kadang wani ingatkan aku, awakmu sopo. Nah, kan kita kan ini yang banyak seperti itu. Wah, aku alim, profesor, doktor, kiai, macam-macam kan. Kok awakmu wani ingatkan. Nah, itu kadang-kadang kita ini arogansinya muncul. Nah, itu bahkan sakit hati barang diingatkan sakit hati. Nah, itu. Padahal kalau ulama dulu begitu diingatkan langsung betul-betul sadar. Imam Ghazali juga begitu ceritanya itu. Ketika beliau sholat dengan adiknya yang jadi imam itu Imam Ghazali, adiknya jadi makmum. Nah, ketika sholat yang dilihat oleh adiknya itu namanya Ahmad. Nah, itu ternyata darah toh. Imam Ghazali, loh kok sholat kok berlumuran darah, berarti kan tidak sah karena darah itu najis. Begitu selesai sholat, Imam Ghazali ditanya, nopo Mas kok jenengan tadi sedang sholat kok yang kelihatan itu darah toh? Dijawab oleh Imam Ghazali, ketika dia sholat dia sedang ngarang kitab fikih ya, bab haid, bayangkan ibu. Jadi ketika mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu yang terbayangkan bagaimana
cara menghukumi darahe dengan uraian yang itu. Loh kalau ngoten gak eling pangeran, lho kok sampean iso kaya ngono? Apa ceritane, Dik? Nah, kok bisa ketahuan. Nah, akhirnya Imam Ghazali akhirnya itu juga berguru. Cuman menurut riwayat kalau Imam Ghazali itu kan gurunya Syekh Maulana Maghrib katanya kan. Jadi ulama-ulama dulu sadar kalau masih kurang sempurna itu cigelem belajar lagi. Kalau Imam Ghazali tambah lebih ini lagi itu ketika mau belajarnya itu di tesnya itu lebih mengerikan lagi itu. Sampai beberapa kali mau ketemu itu, ketika ketemu loh ternyata gurunya itu yang ditunjukkan oleh adiknya sedang di pasar, senang jahit sepatu. Karena guru spiritualnya itu profesinya tukang sol sepatu. Gengsinya muncul, mosok aku yang sudah jadi wong alim macam-macam harus berguru kepada orang yang pekerjaannya sol sepatu, bayangkan itu. Gengsinya muncul. Ada. Akhirnya gak sidoh, Pak. Gak sidoh. Terus berikutnya ke rumahnya. Begitu mau masuk ke rumahnya, halamannya ini kok penuhi oleh teletong, kalau telek. Nah itu kaget, waduh jarene ulama hebat tapi umai kok teletong. Nah, tapi dia ini mekso waktu itu. Nah, akhirnya oleh gurunya dites, calon gurunya dites. Kalau ngono awakmu saiki coba resikno teletong itu. Nah, 1 kali 2 kali begitu niatnya sungguhan dan bahwa saya mau taat betul, mau manut betul, dilalah kersaning Gusti Allah yang tadinya teletong tuh jadi bersih. Oh berarti niatnya sudah bersih. Akhirnya diterima oleh dijelaskan tadi awakmu tuh niatmu cikotor kepinginnya, jadi pentingnya niat. Makanya dalam Islam itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu memang terbukti betul. Dari situlah akhirnya membuang semua identitas, semua karya-karyanya, akhirnya terkenalah dengan istilah kholwat. Nah ini akhirnya sampai akhirnya beliau mengarang kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs, itu kan seperti Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Muqid Minaz-Zolal, kemudian Ayuhal Walad, kitab-kitab yang bagaimana kita ini dalam beragama supaya ngelmu ati ditekuni, ditelateni. Kan itu Imam Ghazali ceritanya begitu. Ulama dulu masih mau seperti itu. Di dalam rangka Pak Injalal Tumnya ini. Nah, mimbadi ma ja'atkumul bayinat, setelah awakmu kabeh oleh penjelasan, oleh keterangan, oleh ilmu, oleh pengertian. Contohnya di sini apa? Al hujjatud dhahiratu. Contohnya awakmu ngerti piro-piro alasan yang nyoto. Hujjaj itu hujah yang nyoto, alasan yang nyoto, pertelo, penjelasan ayat Al-Qur'an yang pertelo. Ala annahu ing satune agama Islam iku hakun sebagai agama sing kang bener. Seperti sekarang itu kan ada viral ya, ada seorang pendeta yang ngenyek Islam awalnya, tahu-tahu ketika mendengar adzan kemudian dia tergerak hatinya, akhirnya masuk Islam. Nah, pernah diwawancarai juga dalam satu podcast ya, di medsos, berita yang baik seperti itu ada. Tetapi berita yang tidak baik juga banyak. Oleh karena itu berbijaklah kita di dalam mendapatkan informasi-informasi. Yang sedang heboh lagi siapa namanya? Oki. Oh, ini namanya sedang apa namanya? Fa'lamu manangirau sira kabeh orang-orang yang beriman annallaha satune Gusti Allah iku azizun gat kang moho menang. Jadi Gusti Allah itu tidak ada yang ngalahkan, Pak.
Jadi jenengan pun ngereko-reko kalau urusan hidup di dunia. Jadi udah sing enak itu taat lah. Makanya ada katakan al-Islam itu dikatakan al-hudu al-mutlak. Nah, ya. Jadi orang Islam itu pasrahnya itu bongkoan. Gak usah reko-reko, gak usah dikongkon ngene yang ngene laksanakan baik. Aila jujuhu tegese ora ana sing iso nduhuri apa syai'u ing Gusti Allah apa syai'un subiji anin tiqomaihi saking apa ajegnya Gusti Allah apa namanya nyiksa ajengnya Gusti Allah memberi pahala, memberi ganjaran, memberi siksaan, memberi hukuman itu gak ada alaihissallah bi ahkamil hakimin. Ketahui bahwa Gusti Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, itu. Hakimun tur moho bijak. Nah, dia diartikan bijak ini yaitu tadi hubungannya dengan mengadili orang. Hubungannya dengan mengadili manusia itu pisun ing dalam agawe ini pun Gusti Allah. Jadi paklamu anallah azizun hakim. Artinya kalau sudah ingin jadi orang Islam yang baik ya gak usah neko-neko lah, udahlah manut nang Gusti Allah enak wis, manut nang Rasulullah tuh enak ya. Walaupun sakit model apapun, kalau dilandasi dengan ketaatan itu gak kroso. Karena sakit enak itu sama-sama ujian. Jadi kita ini kadang-kadang pinginnya diuji itu sing hidup poya-poya, ya kan? Mati masuk surga, maunya kan itu. Ya. Maunya kan itu, nggak mau namanya ujian di apa seperti ujian COVID ini ya maunya sih. Tapi mudah-mudahan kita ini lagi ya, walaupun sekarang katanya apakah sholat kita pakai berjarak lagi apa enggak, saya berharap ya sama-sama introspeksi lah supaya tidak menimbulkan fitnah karena konon sekarang itu apanya COVID itu ibunya, ya Omikron katanya ya, ibunya kan Omikron. Ya, setelah Omikron nanti sinetron Bu, yang enggak ya yang selalu selalu Selamat nggih Bu, Bapak ngapunten sing kathah, jadi mohon maaf, jadi memang kita ini harus waspada ya, kita yang sudah ngerti ini diupayakan sama-sama dawatawa sobil haqi watawa sobi sober. Pun ngantos kita ini gadah hati sing nyengkelit ya, nyengkelit hati itu abot ya. Sebab kunci dari keberhasilan kita beragama itu kalau menurut Imam Ghazali keberhasilan kita di dalam membersihkan hati kita, kebeningan hati kita. Ngoten nggih, sekurang dan selalu mohon ihdinas siratal mustaqim ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sallallahu Muhammad salatan tunjina biha minal khawli wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil inama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamd. Sekurang saya lebih agung pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.